Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal fatihi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang menjadikan hidup kita subur dan makmur apabila kita bersyukur. Namun janganlah engkau kufur, karena apabila engkau kufur, engkau akan jatuh tersungkur akibat kufur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Pada yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, selawat berangkaikan kata mutiara salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, Bapak Ibu, yang besar tak tersebut gelar, yang kecil tak tersebut nama, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah Hafiz ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri manusia segumpal daging. Segumpal daging tersebut ada 3 di dalamnya. Yang pertama ialah iman. Yang kedua ialah akal. Yang ketiga hawa nafsu. Pada kesempatan ini Ana akan membahas hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Nafsu adalah sebuah keinginan atau dorongan untuk melakukan kesenangan, yang sebenarnya ia bersifat netral, tergantung kita. Sama halnya seperti sebuah bilah pisau. Ketika kita memegang pisau, bisa kita gunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung kita. Namun, apakah kita mau dan mampu untuk memberikan porsi yang pas, tidak kurang dan tidak lebih terhadap nafsu? Maka dari itu kita harus mampu untuk melakukannya, sehingga nafsu akan terkontrol, kita aman. Namun apabila kita tidak dapat mengontrolnya, maka hawa nafsu tersebut akan menjadi monster, akan membawa kita kepada neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Surga itu diliputi oleh kebencian jiwa, dan neraka itu diliputi oleh kesenangan hawa nafsu. Ada seorang ulama berpendapat, ketika kita ingin mengejar apa yang kita suka, maka kita harus melewati apa yang tidak kita suka. Sama halnya ingin masuk surga, kita sangat bercita-cita untuk memasuki surga. Namun kita harus melawan hawa nafsu. Memang sulit, memang susah, namun kita akan dapat hasilnya di akhir nanti. May yazra yahsud.
Barang siapa yang menanam, maka ia akan menuainya. Lanjut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah merahmati nafsu. Nafsu dikatakan ia apabila telah dirahmati oleh Allah ketika ia dapat dikontrol oleh tuannya. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol nafsu kita. Ada 4 nafsu yang harus kita kontrol. Yang pertama ialah nafsu makan. Nafsu makan ini memenuhi kebutuhan energi, memenuhi kebutuhan fisik kita, dan memanjakan indera. Namun kita harus dapat mengontrolnya. Kalau tidak ada nafsu ini, maka energi di tubuh kita tidak akan terisi. Kita tidak dapat beribadah, kita tidak dapat melakukan aktivitas lainnya, karena tubuh kita lemas, tidak ada energi. Yang kedua, nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini adalah nafsu yang memenuhi kebutuhan biologis dan reproduksi. Namun apabila kita tidak dapat mengontrolnya, maka ia akan menjadi monster, akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi tanpa nafsu ini kita tidak akan memiliki gairah untuk memiliki keturunan. Yang ketiga, nafsu ingin belajar atau mencoba. Nah, nafsu ini memenuhi kebutuhan logika kita. Apabila nafsu ini tidak ada, maka kita akan terpuruk di dalam kebodohan. Rasa ingin tahu yang tidak ada, maka kita akan terpuruk di situ, tidak bisa. Dan manusia hanya di situ-situ saja, tidak dapat mengembangkan sesuatu, tidak dapat menemukan sesuatu. Namun apabila kita dapat mengontrolnya, maka nafsu rasa ingin tahu kita akan terus ada. Namun rasa ingin tahu tersebut harus kita kontrol. Selanjutnya, nafsu yang keempat ialah nafsu keempat adalah nafsu yang keempat ini adalah nafsu yang sangat berbahaya. Apabila kita tidak dapat mengontrolnya, maka banyak yang orang membenci kita, yaitu adalah nafsu kekuasaan. Apabila kita tidak dapat mengontrolnya, kita tidak akan dapat mengontrol diri sendiri, bahkan orang lain. Banyak orang di luar sana mengejar jabatan demi uang. Uang itu harus ia dapatkan bagaimanapun caranya. Ia menghalalkan segala cara. Nah, itulah contoh orang yang tidak mengontrol hawa nafsunya. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Semoga apa yang Ana sampaikan dapat diambil ibrahnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.